Pak, perkenalkan nama saya Syafiq Lubis, biasa dipanggil Ivan. Saya mahasiswa hukum keluarga UIN Memojok Padang. Sekarang duduk di semester 5. Sebelumnya saya izin menanyakan beberapa pertanyaan tentang seputar wakaf kepada Bapak, yaitu untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah pendidikan wakaf, Pak. Sebelum masuk ke pertanyaannya, Pak, boleh tahu nama Bapaknya, Pak? Hari. Jadi yang Bapak Hari, Pak. Baik, mungkin langsung saja, Pak. Saya menanyakan tentang wakaf, Pak, yaitu apa sih, Pak, pengertian dari nazir wakaf itu, Pak? Nazir wakaf itu adalah orang yang bertugas menjaga dan mengelola wakaf dari si wakif. Biasanya bisa berupa dan organisasi. Berarti nazir wakaf itu bisa dari orang atau lembaga wakaf itu, Pak. Lalu, Pak, untuk pengertiannya yang kita lihat, Pak, baru untuk syaratnya itu apa, Pak? Syarat dari nazir wakaf. Nazir pertama tentu harus berorganisasi. Kedua, jujur dan amanah. Dan yang ketiga tentu harus balik. Kemudian untuk terakhir yang penting tentu harus punya wawasan dan ilmu tentang manajemen bagaimana dia nanti mengelola wakaf. Baru, Pak, selanjutnya mungkin tadi bisa dari perorangan, Pak, sama lembaga. Itu nanti perbedaan itu apa, Pak, perbedaannya antara perbedaan dari perorangan sama lembaga, Pak? Kalau nazir perorangan dan tentu pengelolaannya diurus secara mandiri. Kalau lembaga tentu dikelola secara kolektif. Ya, ada semacam SOP dari lembaga tersebut. Tadi perbedaannya, Pak, kan? Baru untuk tugas-tugas itu apa aja, Pak? Tugas seorang nazir wakaf. Tugas nazir tentu yang pertama kemudian dia menjaga kalau memang wakaf itu secara berkelanjutan. Juga si nazir berhak tugas untuk mengelola wakaf yang dilakukan oleh si wakif. Berarti mengelola, Menjaga, mengelola dari wakaf di wakaf. dari si wakif itu. Lalu Pak, selanjutnya kan tadi tugas, Pak. Lalu setelah si penerima ini mendapatkannya, itu bagaimana, Pak, pertanggung jawabannya, Pak? Pertanggung jawaban dari Bapak. Kalau biasanya nazir dia secara pribadi, itu biasanya si wakif mewakilkan hartanya tanpa meminta lebih pengelolaan secara berkala. Artinya kalau memang si wakif sudah mewakilkan hartanya sudah Yang kembali di ini seperti mana saja silakan dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa ada orang lebih. Tapi kalau lembaga, yang namanya lembaga tentu mereka ada seperti pelaksanaan. Jadi mereka jika menerima wakaf dari si wakif, tentu mereka harus ada laporan ya, dari mana dia mendapatkan wakaf, kemudian sampai kapan wakaf ini diwakafkan kepada si nazir. Kemudian dan dia juga berhak menjaga harta ahli wakaf dari si wakif. Pak, mungkin tambahan yang lain, Pak, mungkin tidak dari wakaf sama soalnya, Pak, itu dari yang tadi, apakah boleh, Pak, kita mengambil sebagian dari wakaf tersebut, Pak? Ya boleh. Sisi diatur mengelola. Kalau memang wakaf itu produktif dan berkelanjutan, kita sebagai nazir bisa mengambil sebanyak 10% dari hasil yang Berarti, Pak, dapat dibantu juga, Pak, nanti dari awal tadi yang disebut dengan nazir wakaf itu, yaitu
sedangkan nazir wakaf ini bisa perorangan dengan lembaga Pak, yang dimana jikalau perorangan tersebut dia tuh mengelola secara mandiri tanpa nanti ada pertanggungjawabannya ke biasanya Pak. nanti harus Biasanya Pak. mungkin ada juga meminta Yang kita tanggung jawabnya gitu Pak, secara mandiri. Tapi kalau misalnya dari lembaga, berarti dia harus ada Pak, ada bertanggung jawabannya Pak itu. Nanti kayak ada surat resminya lah gitu kan Pak. Nanti baru untuk tugas utama nazir itu tadi Pak, berarti dia tuh kayak mengelola, menjaga, menerima dari wakaf di pemerintah. Baru Pak, tadi syaratnya itu adalah Islam, pasti Pak, Islam sudah pasti berangkat, lalu mampu lalu mampu dia menjaga dari manajemen lah, manajemen. Berarti Pak, nazir wakaf itu dia perorangan bisa, perkembangan bisa, dan prosedurnya pun beda dari kereta Pak. Mungkin sekian Pak, terima kasih Pak telah mengambil waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.